Seandainya memang wacana ini disahkan, Pak Darwoto, seperti apa nih para pengusaha? Ya, tetap upaya kami melalui media-media, terus juga dengan nanti pendekatan juga dengan teman-teman di legislatif, tentu kita tetap menyuarakan bahwa ini betul-betul kalau ini diterapkan sangat memberatkan bagi dunia usaha. Karena bagaimanapun juga kondisi dunia usaha kita kan juga tidak bagus-bagus amat ya. Tetapi kita harus concern bagaimana kita bisa melaksanakan bisnis ini berjalan seperti adanya tanpa ada biaya tambahan. Nah, sehingga baik pengusaha maupun pekerja juga sama-sama berfokus bagaimana kita meningkatkan produktivitas, sehingga nanti bagaimanapun juga kalau kita ini tetap diterapkan, nah tentu suara-suara dari pegawai karyawan kita juga menyuarakan hal yang sama seperti tadi yang disampaikan cuplikan berita itu. Dan ini tentu harus menjadi concern bagi pemerintah. Jangan juga terlalu memaksakan ini akan diterapkan, khususnya untuk pegawai swasta ya, untuk pestanya, karena ini akan berdampak terhadap pastilah dari sisi pengeluaran juga akan berkurang, karena kan senilai 2,5% ataupun totalnya 3,5% dari total gaji per bulan ini juga cukup signifikan, karena juga banyak juga karyawan-karyawan swasta ini yang sudah mempunyai cicilan-cicilan yang berkaitan dengan apakah untuk menunjang transportasinya, kendaraan roda 2, kemudian juga ada yang sudah mempunyai cicilan rumah dan lain sebagainya. Ini kan ada tambahan gitu loh, sehingga yang seharusnya ini bisa digunakan untuk pengeluaran konsumsi ini tidak dikeluarkan. Ini juga akhirnya kebutuhan dia juga tidak bisa tercukupi dengan semuanya. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Karena kalau kita lihat ya kita lihat dari aturan saja. Ini kan tabungan. Kalau kita bicara tabungan kan harusnya tipannya bukan wajib, tapi tabungan harusnya sifatnya sukarela gitu. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Baik, Pak Darwoto, apakah memang tekanan daya beli masyarakat akan semakin menghantam kelas menengah dan juga memang akan memberikan tekanan pada konsumsi dan juga ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dan tentunya apakah ini akan mengganggu kelangsungan bisnis, Pak Darwoto? Ya, kalau kita rasakan tekanan sekarang sudah dirasakan ya, kelas menengah juga sudah mulai mengetatkan pengeluaran. Kalau tidak sejalan dengan pengetatan pengeluaran, sehingga ada tambahan biaya, ini juga tentu akan berdampak. Nah, bagaimana terhadap bisnis ya, kita tahulah kalau secara bisnis kan secara cost juga akan tambah. Ya. Jangan dilihat hanya kecil sebesar 0,5%, tetapi kan ini satu angka yang berjalan, begitu diterapkan kan berlangsung seterusnya gitu kan. Ini juga akan berdampak juga terhadap total cost itu. Baik, Pak Darwoto, kalau kita melihat ke belakang ternyata memang persoalan soal tapera ini pernah ditolak zaman wapresnya Budiono. Artinya apa nih? Apa yang bisa memang menjadikan wacana ini pernah ditolak, dan memang apa yang Anda lihat dengan wacana ke depannya nanti, apakah ini bisa ditolak juga atau memang jalan terus begitu, Pak Darwoto? Ya, harusnya tapera ini harus kita di hold lah untuk penerapan khususnya untuk swasta. Kalau untuk di sektor ASN, TNI, Polri sih silakan saja, karena mereka kan sudah mempunyai pengalaman di Bapetarum ya. Tapi kalau untuk swasta, pertama menambah beban, kedua juga fasilitas untuk menikmati layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan juga sudah tersedia di sana, dan itu juga masih banyak yang belum termanfaatkan gitu. Jadi inilah yang harus didorong supaya program rumah untuk rakyat itu bisa diselaraskan. Tapi bukan berarti dengan potongan tabungan wajib yang tentu ini sangat memberatkan bagi pegawai swasta maupun perusahaan. Oke, Pak Darwoto, dari tadi kan ada mention tolong dikecualikan untuk pegawai swasta begitu. Kalau misalkan kita lihat pegawai swasta mungkin kebanyakan kalau kita lihat
gajinya di atas lebih dari 5 juta begitu ya Pak Daroto, ini koreksi jika saya salah. Ini artinya memang juga berpenghasilan menengah, ekonomi menengah kelas atas. Ini seperti apa pendapatan Anda? Iya, kalau makanya tadi kan Mhm, definisi yang bisa memanfaatkan tabungan perumahan rakyat yang itu adalah mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum. mhm, Nah, kita pegawai swasta di seluruh Indonesia ini itu kan diatur upah minimum adalah diatur oleh pemerintah dan sudah dikeluarkan itu. Memang ada yang 5 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Itu tergantung daerah-daerah yang daerah-daerah mereka, tempat tinggal mereka. Nah, inilah sehingga kalau kita lihat secara eh, kasat saja bahwa karyawan yang mengikuti program ini, karyawan swasta mengikuti program ini, mereka nggak akan dapat memanfaatkan fasilitas itu. Ditambah lagi juga kalau itu dilakukan penyediaan perumahan, berapa yang mau disediakan dan berapa kapasitasnya yang bisa diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sehingga dari sini kita melihat bahwa ini sangat tidak fair ya mhm. di sisi kebersamaan gitu loh. Karena sama-sama mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan melalui Mampala, tapi kok kenapa dibebankan lagi dengan tapera ini? Jadi kan akhirnya duplikasi dia. Baik Pak Daroto, lalu apa nih harapan pengusaha terkait adanya kebijakan ini jika memang nantinya disahkan begitu Pak Daroto? Lalu apa Ya, win-win kita solution yang berharap. disiapkan Pak Daroto dari Ya, Apindo? sebenarnya kan bukan disahkan. Kalau kita lihat PP-nya itu kan PP-nya sudah Sudah ada sudah ya? ditanda tangan, berarti kan sudah Nanti jika dimulai berlaku. Tetapi 2027. di dalam PP itu kan nanti mau ada peraturan pelaksananya Mhm. ya sesuai dengan Kementerian Teknis. Nah, inilah yang kita dorong agar juga dari Kementerian Teknis ini betul-betul memperhatikan suara dan aspirasi para pengusaha. Karena sejak awal para pengusaha ini menolak adanya tapera ini yang dibebankan kepada pengusaha maupun pegawai swasta.